Pembukaan resmi olahraga tingkat nasional PON 20 di Papua tinggal menghitung hari. Kontingen PON dari berbagai provinsi di Indonesia terus berdatangan ke Bumi Cendrawasih disambut dengan kesenian khas Papua. Untuk langkah antisipasi dan mitigasi perhelatan olahraga bisa berjalan sukses, tapi tidak memunculkan klaster penularan COVID-19, pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 sudah rekomendasikan sejumlah cara, antara lain menerapkan sistem bubble, membagi zona pertandingan, dan platform Peduli Lindungi jadi syarat wajib berkegiatan. Menurut Duta Adaptasi Kebiasaan Baru sekaligus Jubir Penanganan COVID-19, Reza Broto Asmoro, PON 20 Papua harus sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses administrasi. Perhelatan nasional itu bukan hanya menjadi pertaruhan Provinsi Papua, tapi juga nama Indonesia secara keseluruhan. Menjadi modal untuk ditunjukkan ke dunia internasional, karena Indonesia akan menjadi tuan rumah event olahraga internasional World Superbike 2021 dan Grand Prix MotoGP 2022. Selain itu, Indonesia juga ditunjuk sebagai Presiden G20 dan Ketua ASEAN 2023. Maka apabila masyarakat ingin dunia kembali melirik Indonesia, kita harus tetap mempertahankan prestasi mengendalikan COVID-19. Sukseskan vaksinasi secepat mungkin, merata di semua kelompok, termasuk lansia dan penyandang disabilitas. Tetap disiplin jalankan protokol kesehatan. Meskipun aktivitas ekonomi sudah mulai kembali naik, ingat, tetap pakai masker dengan benar, rajin cuci tangan, selalu menjaga jarak aman dengan orang lain, jauhi kerumunan, dan selektif dalam melakukan mobilitas. Dengan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah event olahraga internasional maupun tingkat regional dan global, harus menumbuhkan kesadaran bersama, terus disiplin jalankan prokes dan percepat vaksinasi agar segera terwujud herd immunity di akhir 2021. Tim Liputan Berita 1. Ya pemirsa, ajang PON 20 di Papua bakal menjadi pertaruhan bukan hanya bagi Provinsi Papua tapi juga Indonesia. Sukses PON Papua akan menegaskan Indonesia layak menjadi tuan rumah event internasional dengan tetap mengendalikan pandemi COVID-19. Lantas apa saja yang jadi fokus agar laju COVID-19 terus terkendali dan kekebalan komunal cepat terbentuk? Apakah apresiasi WHO soal jumlah vaksinasi di Indonesia berkorelasi pada kepercayaan dunia internasional? Untuk itu kita akan membahasnya bersama pakar imunolog yang juga guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Iris Rengganis. Ya Prof, terima kasih sudah bergabung di Coffee Today. Prof, ini penyelenggaraan PON ke-20 di Papua ini seolah menjadi patokan bagi Indonesia untuk menggelar event-event internasional lainnya di tanah air. Nah, dari pandangan Anda kira-kira apa yang harus dilakukan, concern seperti apa yang harus dilakukan agar kasus COVID-19 di Indonesia ini terus melandai dan tetap terkendali? Ya, betul ya. Jadi masyarakat harus tetap patuh pada protokol kesehatan ya yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi kita sudah harus banyak belajar dari India yang euforia saat itu ya ternyata akhirnya meningkat kembali. Nah kita jangan terlalu euforia, memang benar mulai menurun tetapi tetap harus waspada. Dan vaksinasi COVID-19 ini harus tetap terus berjalan. Kedua usaha ini akan berperan besar dalam menjaga laju COVID tetap landai. Ya, jadi itu yang kita harapkan kelandaian daripada kasus-kasus COVID. Nah, terkait dengan euforia ini tentu kan harus ada edukasi yang tepat kepada masyarakat. Kira-kira seperti apa edukasi kesehatan yang benar-benar bisa dimengerti oleh masyarakat kita sehingga mereka tidak terlalu euforia dan mereka juga tetap sadar bahwa COVID ini masih ada? Ya, jadi sebetulnya edukasi kesehatan saja itu pada dasarnya baik ya, tetapi namun kita jangan berpuas diri ya bahwa kita tetap harus mengedukasi. Tidak cukup edukasi yang dilakukan 1-2 kali, tetapi harus berkali-kali kita mengedukasi masyarakat. Jadi artinya makin orang mendengar berkali-kali lama-lama dia akan hafal ya, tapi kalau hanya 1-2 kali saat itu dia sadar terus dia lupa lagi. Ya, jadi berkali-kali dalam segala lapisan masyarakat, segala lapisan disiplin ilmu, ya semua departemen, semua wawasan yang ada di sekitar kita ya tetap harus mengedukasi. Tidak cukup hanya edukasi oleh dokter-dokter ya, tetapi oleh lingkungan-lingkungan yang lain juga ya, guru-guru di sekolah, ya kita ke ke pembantu, ke rumah tangga, ya semuanya harus edukasi. Jadi edukasi ini sudah harus merupakan suatu cara yang harus dilakukan terus-menerus selama pandemi.
Tidak berhenti di situ, tapi terus-menerus. Ya, tapi artinya apakah proses edukasi ini sejauh ini sudah berjalan efektif menurut Anda, dan apakah justru masih membutuhkan pembenahan-pembenahan lainnya? Ya, masih perlu ya. Jadi edukasi itu banyak juga masalah masuknya hoax-hoax. Hoax-hoax inilah yang kadangkala edukasi yang benar akhirnya orang tidak tahu yang mana yang benar. Nah, inilah yang harus banyak kita benahi juga. Ya, mengenai hoax segala macam yang masuk itu harus kita luruskan. Jadi edukasi nggak cukup hanya jangan begini, jangan begitu, ya nanti banyak lagi masuk hal-hal yang lain. Edukasi itu sangat luas. Kita harus melihat bagaimana cara kita mengkomunikasikan. Kalau perlu di daerah tuh memakai bahasa daerah, misalnya seperti itu, ya, dan juga ya seperti sekarang ini kan termasuk salah satu edukasi. Bisa melalui radio, bisa sosmed, bisa webinar, ya banyak sekali yang bisa kita lakukan saat ini. Tetapi dengan cara-cara yang menurut saya sih cara-cara yang baik, tetapi kita belum maksimal kalau menurut saya. Belum maksimal. Ya, Prof, dengan adanya wacana Ya, Prof, dengan adanya wacana kita akan menggelar beberapa event internasional di tanah air begitu. Apakah tidak terlalu beresiko jika tetap menggelar acara-acara tersebut dengan membuka pintu masuk bagi warga negara asing ke tanah air? Ya, itu akan berisiko, tentu ya. Tentu pemerintah harus bersikap jelas ya, sehingga kerumunan seperti itu dapat dicegah. Ya, peraturan yang dibuat harus dijaga sebaik mungkin agar tidak sampai dilanggar. Ya, jadi kalau menurut saya kita juga jangan terlalu langsung membuka. Ya, jangan langsung membuka. Mungkin hanya beberapa yang bisa masuk dengan urusan-urusan yang penting untuk negara ya. Tetapi kalau sekaligus itu harus lihat kesiapannya. Apakah kita udah siap belum menghadapi kerumunan-kerumunan seperti itu? Tanpa edukasi yang lebih mengkerucut ya maksud saya. Iya, mekanismenya menurut Anda seperti apa, Prof, untuk bisa kembali membuka pintu internasional? Ya, kalau untuk saat ini kita masih ada riskan. Ya, jadi memang kelihatan menurun, tetapi kita ambil contoh misalnya anak-anak sekolah yang kemarin ternyata sudah beberapa yang tertular karena tatap muka. Nah, itu baru yang sekolah ya, baru yang kecil. Nah, maka menganggap beberapa guru sudah divaksinasi, orang tua sudah, tapi kan anak belum. Jadi penularan bisa saja tetap terjadi. Nah, demikian juga kalau ada kerumunan dari luar. Kita tidak tahu orang dari luar itu apakah OTG atau tidak, terus membawa virus jenis yang mana, itu kan kita juga tidak tahu. Ya, walaupun dikarantina nantinya sampai sini. Ya, tetapi langkah itu tetap harus berhati-hati menurut saya. Jangan wawasan yang sekaligus. Ya, jadi kita mesti sabar dulu, sedangkan herd immunity ini belum tercapai, vaksinasi belum merata, apalagi di daerah-daerah. Beberapa daerah kami mendengar bahwa vaksinasi kedua tidak ada yang vaksinnya seperti itu. Nah, itu kan hal-hal itu seperti harus kita siasati bagaimana caranya supaya vaksinasi pertama dan kedua tetap ada di daerah itu. Nah, supaya saran dari Anda? Ya, saran dari Anda seperti apa, Prof? Kalau menurut saya memang harus dialokasi. Ya, dialokasi. Misalnya kalau daerah itu ya udah vaksinasi pertama, kedua memang udah harus disiapkan di daerah itu. Ya, terus kemudian kita akan kemasukan beberapa vaksin yang baru lagi ya untuk memenuhi kebutuhan. Saya kira itu baik. Apalagi nanti ada yang satu kali suntikan ya, kayak Johnson & Johnson. Mungkin itu daerah-daerah yang yang sulit untuk mendapatkan vaksin kedua, mungkin itu bisa satu kali suntik. Mungkin itu pemikiran yang bisa kita inikan juga ya, kita alokasikan gitu di daerah-daerah sulit. Dan itu memang satu kali satu itu kan Johnson & Johnson penyimpanan juga 2-8 derajat. Ya, jadi bukan yang min 70 atau min 20 kayak Pfizer atau Moderna. Jadi saya kira itu sangat ideal sekali kalau memang bisa didatangkan ke Indonesia. Tapi saya dengar rencananya memang akan datang. Oke, Prof, saya ingin mengkonfirmasi sekali lagi untuk vaksin Johnson & Johnson ini hanya cukup satu kali suntikan vaksin, betul? Satu kali dosis? Ya, satu kali, tapi diulangnya saya belum tahu berapa lama lagi harus diulang. Kita tadi dengar kabarnya, kan sambil learning by doing. Kita tunggu berjalannya waktu. Ya, jadi mungkin 1 tahun, alhamdulillah kalau 1 tahun diulang. Atau 6 bulan lagi, atau 8 bulan, nanti kita akan mendengar sembari berjalan dari mereka sendiri, dari Johnson & Johnson. Seperti Sinovac kan sudah menyatakan bahwa setelah 2 kali penyuntikan 6 bulan dia akan menurun, jadi harus ada tambahan 1 vaksin lagi kan. Nah, seperti itu. Nanti juga kita akan dengar semuanya kapan harus diberi ulangannya lagi. Oke. Prof, kalau misalnya kita tetap akan menggelar event-event internasional dan mendatangkan masyarakat atau warga negara asing ke tanah air begitu. Nah, bagaimana dengan fasilitas kesehatan dan juga strategi kita untuk bisa
membuat kasus COVID ini tetap melandai dan juga terkendali? Kira-kira seperti apa fasilitas kesehatan kita? Ya, selain vaksinasi ya untuk mencapai herd immunity ya, kita vaksinasi tetap menjadi fokus kita ya, percepatan saat ini. Ya, kemudian protokol kesehatan itu tidak boleh dilepas. Jadi vaksinasi dan protokol kesehatan itu salah satu yang memang harus bergandeng tangan. Tidak bisa vaksinasi saja, tidak bisa prokes saja, tetapi dua-dua bergandeng tangan. Ya, terus kehidupan yang sehat ya, tentunya nggak ada merokok, nggak ada alkohol. Ya, itu juga harus diperhatikan seperti itu. Ya, hal-hal kecil tetapi itu berguna ya. Dan itu akan menambah kekuatan kita juga ya, berdoa tentu ya. Berdoa itu jangan lupa ya, seperti itu. Karena kalau kita hanya mengabaikan wah saya udah vaksin, ya udah nggak bisa juga. Saya pakai prokes saja nggak vaksin, nggak bisa juga. Berdoa saja tanpa usaha nggak bisa juga. Usaha tanpa doa tidak bisa juga. Jadi semuanya harus betul-betul, itu salah satu departemen pertahanan kita ada vaksin, ada hidup sehat, prokes, doa, dan semuanya ada di dalam tubuh kita ya, pertahanan tubuh itu namanya. Jadi itu yang harus kita jaga. Jadi nggak bisa kita hanya separuh-separuh itu nggak bisa. Ya, artinya Dok, Prof, apakah untuk saat ini kita bisa mengatakan bahwa kita sudah ready untuk menerima atau melaksanakan event-event internasional? Ya, itu tergantung persiapan kita. Kalau persiapan kita betul-betul kita yakin bisa dan kita menjalankan persiapan dengan baik saat ini, kita harus yakin kalau memang kita sudah ditunjuk untuk melaksanakan itu harus bisa. Harus bisa. Oke, ini kita punya target untuk herd immunity tercipta ini hingga akhir 2021, 70% dari 200 juta masyarakat Indonesia. Anda optimis dengan target ini, Prof? Saya agak kurang. Mungkin 60% sudah bersyukur. Ya, 60% saya sudah bersyukur. Ya, karena ya tergantung persiapan. Memang perencanaan bagus sekali, tapi kita lihat nanti pelaksanaannya. Ya, mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang kita rencanakan, pelaksanaan juga bisa tercapai. Karena sekarang aja perencanaan bagus, tapi ada beberapa daerah yang merasa kok vaksin keduanya nggak dapat. Bahkan di Jakarta sering ada kehabisan waktu itu. Pelaksanaannya atau stok vaksinnya, Prof? Stok vaksin. Tetapi pelaksanaan itu juga harus ini juga untuk ke daerah ya, untuk ke daerah ya. Kalau Jakarta udah bagus sekali, Jakarta paling melandai. Ya, percepatannya luar biasa di Jakarta. Oke, untuk pelaksanaan vaksinasi ini kita kan dipuji oleh WHO, diapresiasi oleh WHO. Apakah ini bisa menjadi modal kita juga untuk bisa membuka pintu ke warga negara asing begitu untuk masuk? Ya, saya kira ini salah satu yang pujian yang luar biasa ya dari WHO, dan usaha maksimal optimal dari pemerintah yang luar biasa juga menurut saya. Dan harus dipertahankan. Ya, harus dipertahankan sehingga kita bisa menjadi contoh bahwa dengan demikian kita bisa menerima dari luar. Tapi jangan lupa, jangan terlalu euforia ya. Jadi pertahankan semuanya dengan sikap yang betul-betul menjaga protokol kesehatan. Itu harus kita jalankan, tidak bisa. Ya, jadi jangan euforia sekali lagi. Oke, terakhir Prof, singkat saja, jika masih ada masyarakat yang merasa euforia bahwa pandemi sudah bisa terkendali, kemudian justru melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan atau prokes begitu, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat tersebut? Kalau itu saya kira harus ada sanksi ya. Sanksi itu benar ya, jadi harus sanksi tegas dari pemerintah. Ya, kalau enggak, masyarakat mungkin akan terus merasa bebas ya, karena kasus COVID udah melandai. Ya, jadi kalau nggak ada sanksi, saya kira ya sanksi bukan berarti harus berat ya, tetapi harus ada sanksi. Oke, baik, terima kasih banyak Prof sudah. Yang ringan pun tidak ya. Ya, terima kasih banyak Prof sudah memberikan penjelasan di Coffee Today. Selamat kembali beraktivitas. Ya, pemirsa, demikian tadi Prof Iris Rengganis sudah bergabung bersama kita di Coffee Today.